Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Kembali lagi di Dakwah Kajian channel konsultasi waris dan hitung waris. Dengan kita belajar ilmu faraid, insya Allah kita menghidupkan hukum waris Islam. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan pembelajaran faraid atau ilmu mawaris. Dan insya Allah untuk di video kali ini kita masuk ke pembahasan tentang masalah kedudukan anak perempuan di dalam hukum waris. Untuk itu langsung saja ke penjelasannya. Sahabat dan teman-teman Dakwah Kajian channel yang dirahmati Allah, ahli waris yang ke-6 yang ada di dalam susunan ahli waris ada bintun atau anak perempuan. Sekali lagi, ahli waris yang ke-6 ya, yang ada di dalam susunan ahli waris ada bintun, anak perempuan. Jadi bintun ini ahli waris yang ke-6 yang ada di dalam susunan ahli waris dari jalur puru. Kemudian untuk ketentuan bintun di dalam hukum waris ada 5 ketentuan. Yang pertama, bintun ini sama dengan jaud, jaujah, abun, dan ibnun, termasuk ahli waris yang pasti mendapatkan harta warisan. Jadi untuk ketentuan bintun yang pertama, bintun ini pasti dapat ya. Kemudian untuk ketentuan bintun yang kedua ya, bintun ini bagiannya ada 3 ya, ada 1/2, 2/3, dan asobah bil goiri. Sekali lagi, bintun bagiannya ada 3 bagian, 1/2, 2/3, dan asobah bil goiri. 1/2 didapatkan bintun ketika bintun hanya 1 orang saja. Artinya bintun sendirian. Ketika bintun hanya 1 orang saja, maka bintun mendapatkan bagian 1/2. Kemudian 2/3 didapatkan bintun ketika bintun lebih dari 1 orang. 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi ketika bintun lebih dari 1 orang, maka bintun dari 1/2 menjadi 2/3. Kemudian asobah bil goiri didapatkan bintun ketika bintun bersama dengan pasangannya atau muasibnya, yaitu ketika bintun bersama dengan ibnun, anak laki-laki. Jadi ketika bintun bersama muasibnya, ibnun, maka bintun mendapatkan bagian asobah bil goiri. Itulah ketentuan bintun yang kedua ya. Bagiannya ada 3, 1/2, 2/3, dan asobah bil goiri. Kemudian untuk ketentuan bintun yang ketiga ya, bintun ini sama seperti jaud, jaujah, abun, dan ibnun, ahli waris yang tidak bisa termahjub. Jadi bintun ini tidak bisa termahjub. Karena bintun ini ahli waris yang posisinya kuat ya, karena paling dekat dengan orang yang meninggal dunia atau dengan si mayit. Jadi bintun ini ahli waris yang tidak bisa termahjub. Itulah ketentuan bintun yang ketiga, tidak bisa termahjub, artinya bintun ini pasti mendapatkan bagian. Kemudian untuk ketentuan bintun yang keempat ya, ketentuan bintun yang keempat, bintun ini bisa mendapatkan bagian sisa ya. Jadi untuk ketentuan bintun yang keempat, bintun ini bisa mendapatkan bagian sisa. Seperti di masalah rod ya.
Karena di masalah rod ini ada kelebihan harta, maka bintun ini bisa mendapatkan bagian dari harta tersebut. Jadi sekali lagi, bintun bisa mendapatkan bagian sisa di masalah rod, atau juga bisa di masalah bintun ketika mendapatkan asobah bil goiri ya. Sekali lagi, untuk ketentuan bintun yang keempat, bintun ini bisa mendapatkan bagian sisa, baik di masalah rod ataupun bintun ketika mendapat bagian asobah bil goiri. Kemudian untuk ketentuan bintun yang kelima ya, bintun ini bisa mengambil seluruh harta ketika ahli warisnya hanya bintun saja. Seperti ketika ada orang tua yang meninggal, ahli warisnya hanya ada anak perempuan saja, ada bintun saja, maka bintun ini bisa mengambil seluruh harta dengan dua bagian, dari bagian pasti dan juga dari bagian sisa. Jadi ketika bintun hanya satu orang saja ahli warisnya, maka bintun juga bisa mendapatkan atau mengambil seluruh harta. Jadi untuk ketentuan bintun yang kelima, bisa mengambil seluruh harta ya, jika ahli warisnya hanya bintun saja dengan dua bagian, dari bagian pasti dan dari bagian sisa. Maka ketika ada sisa, karena ahli warisnya hanya bintun saja, maka sisa harta tersebut diberikan lagi secara rod ke bintun. Jadi bintun mengambil seluruh harta dengan dua bagian. Itulah 5 ketentuan bintun ya di dalam hukum waris. 1 pasti dapat, 2 bagiannya ada 3, 1/2, 2/3 dan asobah bil goiri, 3 tidak bisa termahjub, 4 bisa mendapatkan bagian sisa, baik di masalah rod ataupun ketika bintun mendapatkan bagian asobah bil goiri. Kemudian yang kelima, bisa mengambil seluruh harta jika bintun hanya satu orang atau ketika ahli warisnya hanya bintun saja, maka mengambil seluruh harta dari dua bagian, dari bagian pasti dan dari bagian sisa. Karena kalau bintun hanya satu orang saja, maka di situ ada kelebihan harta, ada sisa harta, dan sisanya tersebut diberikan lagi ke bintun. Itulah 5 ketentuan bintun di dalam hukum waris. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke contoh ya. Yang pertama, bintun mendapatkan bagian 1/2 ya. Misalkan di sini ahli warisnya ada bintun ya. Kemudian kemudian ada amun syakik ya. Di sini ahli warisnya ada bintun, anak perempuan, ibu, amun syakik, dan paman kandung. Kita tentukan bagian pastinya ya untuk bintun, karena di sini bintun hanya satu orang saja, maka bintun mendapatkan bagian berapa? 1/2. Kemudian untuk karena bersama dengan puruh, di sini ada keturunan, ada bintun, mendapatkan bagian 1/6. Kemudian untuk amun syakik, paman kandung, di sini mendapatkan atau menjadi asobah binafsi. Bintun 1/2, 1/6, amun syakik asobah binafsi. Di sini angka penyebutnya ada 2 ya, ada angka 2 dan 6. Kita tentukan asal masalahnya atau KPK-nya ya. Di sini KPK-nya atau asal masalahnya 6 ya. Bisa kita tentukan dengan cara al-mudaholah, karena angka penyebutnya di sini 2 ya. 2 dan 6. Kemudian kita bagikan sihamnya ya. Untuk bintun 6 dikali 1 dibagi 2 berapa? 3. Untuk 6 dikali 1 dibagi 6 1 ya. 3 ditambah 1 4, 6 diambil 4 sisa berapa?
2 ya, dan 2 ini untuk bagian amun syakik yang mendapatkan atau menjadi asobah binafsi. 3 ditambah 1 4 tambah 2 6. Di sini majmu sihamnya 6. Misalkan hartanya atau tirkahnya 6 miliar, kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham, nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. 6 miliar dibagi 6 berapa? 1 miliar. Dan yang 1 miliar ini kita kalikan saja ke siham masing-masing ahli waris. Untuk bintun sihamnya 3 ya, kali 1 miliar 3 miliar. Untuk sihamnya 1 kali 1 miliar 1 miliar. Untuk amun sakik sihamnya 2 kali 1 miliar 2 miliar. 3 miliar ditambah 1 miliar 4 miliar ditambah 2 miliar 6 miliar. Di sini totalnya 6 miliar, di sini juga tirkahnya 6 miliar. Jadi hartanya habis dibagikan ke ahli warisnya untuk bintun, dan amun syakik. Dan di sini bintun mendapatkan 3 miliar ya dari bagian pastinya 1/2, karena bintun di sini tidak bersama dengan puru atau keturunan. Di sini bintun hanya 1 orang saja. Jadi bagian pastinya 1/2. Itulah contoh bintun mendapatkan bagian 1/2. Kemudian untuk selanjutnya contoh bintun mendapatkan bagian 2/3 ya. Misalkan di sini ahli warisnya ada 2 bintun, kemudian ada kemudian ada ibnul ibni ya, ibnul ibni. Di sini ahli warisnya ada 2 bintun, 2 anak perempuan, ibu, dan ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kita tentukan bagian pastinya ya untuk 2 bintun, karena bintun lebih dari 1 orang, di sini ada 2 ya, maka bintun dari 1/2 menjadi berapa? 2/3 ya. Kemudian untuk masih sama, karena bersama dengan puru atau keturunan, di sini ada bintun, bagiannya 1/6. Kemudian untuk ibnul ibni asobah binafsi, 2 bintun 2/3, 1/6, ibnul ibni asobah binafsi. Kemudian kita tentukan asal masalahnya ya atau KPKI-nya. Di sini angka penyebutnya ada 2, ada angka 3 dan 6 ya. Juga bisa kita tentukan asal masalahnya di sini 6. Ditentukan dengan cara al-mudakhalah. Kemudian untuk selanjutnya kita bagikan sihamnya ya. Untuk 2 bintun 6 dikali 2 dibagi 3 4 ya. Kemudian untuk 6 dikali 1 dibagi 6 1. 4 ditambah 1 5. 6 diambil 5 sisa berapa? 1 ya. Dan 1 ini untuk bagian ibnul ibni yang menjadi asobah binafsi. 4 ditambah 1 5 ditambah 1 6. Di sini majmu sihamnya 6 ya. Misalkan di sini tirkahnya 12 miliar ya. Kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham, nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. 12 miliar dibagi 6 berapa? 2 miliar. Dan yang 2 miliar ini kita kalikan saja ke siham masing-masing ahli waris. Untuk 2 bintun, di sini sihamnya 4 kali 2 miliar 8 miliar. Untuk sihamnya 1 kali 2 miliar 2 miliar ya. Kemudian untuk ibnul ibni sihamnya 1 kali 2 miliar 2 miliar. 8 miliar ditambah 2 miliar 10 miliar ditambah 2 miliar 12 miliar. Di sini totalnya 12 miliar, di sini juga tirkahnya 12 miliar. Artinya hartanya habis dibagikan ke ahli warisnya. Untuk 2 bintun, dan ibnul ibni. 2 bintun mendapatkan 8 miliar, 2 miliar, ibnul ibni 2 miliar. Dan di sini untuk 2 bintun mendapatkan 8 miliar dari bagian pastinya 2/3, karena di sini bintun lebih dari 1 orang, ada 2 orang. Kemudian untuk yang didapatkan 2 bintun ya, yang 8 miliar ini kita bagi 2 ya. Karena di sini ada 2 orang. Jadi 8 miliar dibagi 2 berapa? 4 miliar ya.
Jadi setiap satu bintun mendapatkan masing-masing 4 miliar. Itulah bintun ketika mendapatkan bagian 2/3 ketika bintun lebih dari satu orang. Kemudian untuk selanjutnya, contoh bintun mendapatkan bagian asobah bil goiri ya. Di sini ahli warisnya misalkan ada abun, kemudian ada kemudian ada ibnun ya, kemudian ada bintun. Di sini ahli warisnya ada abun, ayah, ibu, ibnun, anak laki-laki, dan bintun ya, anak perempuan. Untuk abun, bagian pastinya di sini karena bersama dengan puru atau keturunan, abun mendapatkan bagian 1/6. Kemudian untuk juga sama karena bersama dengan puru atau keturunan, di sini mendapatkan bagian 1/6. Kemudian untuk ibnun di sini asobah binafsi, untuk bintun di sini menjadi asobah bil goiri. Kita tulis aja ya di sini asobah bil goiri. Untuk selanjutnya kita tentukan KPK-nya ya atau asal masalahnya. Di sini angka penyebutnya ada 2 tetapi sama ya angkanya 6. Jadi 6 ini kita jadikan asal masalahnya. Untuk selanjutnya kita bagikan siamnya. Untuk abun 6 dikali 1 dibagi 6 1 ya. Untuk 6 dikali 1 dibagi 6 sama 1 ya. Kemudian untuk selanjutnya 1 ditambah 1 2 ya. 6 diambil 2 sisa berapa? 4 ya. Dan 4 ini untuk bagian ibnun dan bintun yang menjadi asobah. 1 ditambah 1 2 ditambah 4 6. Kemudian untuk selanjutnya karena 4 ini ya tidak bisa dibagikan secara bulat dan genap untuk ibnun dan bintun. Jadi di dalam hukum baris ada yang dinamakan dengan cara tashih ya. Artinya nanti asal masalahnya diperbesar dulu dengan cara dikalikan dengan jumlah bilangan kepala ahli waris untuk ibnun dan bintun. Karena di dalam ilmu faraid ada yang dinamakan dengan adad ru'us ya, bilangan kepala untuk laki-laki bilangan kepalanya 2, perempuan 1. Di sini untuk ibnun bilangan kepalanya menjadi berapa? 2 ya, karena 1 orang. Kemudian untuk bintun tetap 1. 2 ditambah 1 3. Jadi ada ru'us atau bilangan kepala dari 1 ibnun dan 1 bintun 3. Untuk selanjutnya asal masalahnya kita kalikan ke 3 ya. 6 dikali 3 berapa? 18 ya. Kemudian bagian abun yang 1 juga kita kalikan 3 berapa? 3 ya. Kemudian untuk juga bagiannya yang 1 ini kita kalikan 3, 1 dikali 3 3 ya. Kemudian untuk bagian ibnun dan bintun yang 4 juga kita kalikan ke 3, 4 dikali 3 12. Kita tambahkan ya sini. Kita jumlahkan 3 ditambah 3 6 ditambah 12 18. Kemudian setelah mendapatkan 12 ya untuk ibnun dan bintun, 12 ini dibagi lagi ke 3 ya. 12 dibagi 3 berapa? 4 ya. Bagi 4. Kemudian untuk selanjutnya untuk menentukan bagian ibnun dan bintun ya, 4 ini kita kalikan ke jumlah bilangan kepala untuk masing-masing ahli waris ya. Untuk ibnun 4 dikali 2 ya, karena bilangan kepalanya 2. Berapa 4 dikali 2? 8. Jadi 8 ini untuk bagian ibnun. Kemudian untuk bintun bilangan kepalanya 1 ya, 4 dikalikan ke 1 ya, 4 dikali 1 4. Jadi 4 ini untuk bagian bintun. Kemudian untuk yang 3 ya, kita simpan di sini. Kemudian untuk abun 3 ya, kita juga simpan di sini. 3 ditambah 3 6 ditambah 8 14 ditambah 4 berapa?
18. Jadi di sini majmu sihamnya 18. Dari asal masalah 6 ditashih menjadi 18. Untuk abun menjadi 3 sihamnya, untuk menjadi 3 ya, untuk ibnun 8, untuk bintun 4. Misalkan di sini tirkahnya berapa ya? 18 miliar. Kita kembali ke rumus, tirkah dibagi majmu siham ya. Nanti hasilnya dikalikan ke siham masing-masing ahli waris. 8 miliar dibagi 8 berapa? 1 miliar ya. Dan yang 1 miliar ini kita kalikan saja ke siham masing-masing ahli waris. Untuk abun sihamnya 3 ya, kali 1 miliar berapa? 3 miliar ya. Kemudian untuk sihamnya sama 3 kali 1 miliar berapa? 3 miliar. Kemudian untuk ibnun sihamnya 8 kali 1 miliar berapa? 8 miliar. Kemudian untuk bintun sihamnya 4 kali 1 miliar berapa? 4 miliar. Kita jumlahkan 3 miliar ditambah 3 miliar, 6 miliar ditambah 8 miliar, 14 miliar ya, ditambah 4 miliar, 18 miliar. Di sini totalnya 18 miliar, di sini juga tirkahnya 18 miliar. Artinya hartanya habis ya, dibagikan ke ahli warisnya untuk abun, ibnun, dan bintun. Abun mendapatkan 3 miliar, 3 miliar, ibnun 8 miliar, bintun 4 miliar. Dan untuk bintun di sini mendapatkan bagian 4 miliar. Bintun di sini menjadi asobah karena bintun bersama dengan muasibnya ibnun. Itulah contoh bintun menjadi asobah bil goiri, atau ketika bintun menjadi atau mendapatkan bagian asobah bil goiri. Itulah ketentuan bintun di dalam hukum waris ya. Sekali lagi ada 5 ketentuan. 1 pasti dapat, 2 bagiannya 3, 1/2, 2/3, dan asobah bil goir. Kemudian 3 tidak bisa termahjub, 4 bisa mendapatkan bagian sisa di masalah rod dan juga ketika menjadi asobah bil goiri. Kemudian yang kelima bisa mengambil seluruh harta ketika ahli warisnya hanya ada bintun saja, tidak ada ahli waris yang lain. Di sini bintun mengambil seluruh harta dari 2 bagian, dari bagian pasti dan juga dari bagian sisa, karena ketika bintun sendirian pasti ada kelebihan atau sisa harta, dan sisanya tersebut diberikan lagi secara rod ke bintun. Jadi bintun bisa mendapatkan atau mengambil seluruh harta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan ikuti terus video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.